khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita berpisah dengan salah satu bulan yang paling mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, hadirin, memiliki yang namanya warisan. Warisan yang pertama adalah jagalah spirit keimanannya. Kita ketahui bahwasanya selama di bulan Ramadan kemarin kita memiliki spirit keimanan yang sangat luar biasa. Ya, atas dasar iman kita mampu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan iman kita mampu mengerjakan salat qiyamul lail, tadarus Quran, salat berjamaah, berzikir. Oleh karena itu, ya, selepas bulan suci Ramadan kita harus senantiasa menjaga spirit keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita ini selepas bulan Ramadan dia menurun. Harus kita senantiasa menjaga stabilitas keimanan kita agar selalu naik terus. Kemudian yang kedua, warisan daripada bulan Ramadan adalah jagalah tradisi ubudiyahnya. Kita ketahui bahwasanya selama bulan Ramadan kita umat Islam memiliki ibadah yang sangat bagus, ya, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitasnya. Ya, umat Islam banyak yang beribadah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Maka selepas bulan suci Ramadan kita jaga yang namanya tradisi keistiqomahan ibadah kita. Kita jaga yang namanya salat tahajud, salat berjamaah, tadarus Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya yang rutin kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kemudian di antara warisan bulan Ramadan adalah kita jaga yang namanya kemesraan kita dengan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya selama bulan Ramadan kemarin hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran sangat mesra sekali, sangat intens sekali. Kita membacanya, kita menghafal ayat-ayatnya, kita mengkajinya. Maka selepas nanti bulan Ramadan ini kita harus menjaga hubungan baik kita, kedekatan kita dengan kitab suci Al-Quran. Kalau kita dekat dengan kitab suci Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasul. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah hadis sahih bahwasanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki sebuah mimbar, Rasul melewati 3 anak tangga sambil mengucapkan amin, amin, amin. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, para sahabat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya pada saat engkau tadi naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril dan berkata kepadaku, syaqiya abdun adraka Ramadan falam yukfir lahu. Celakalah seorang hamba yang ketika masuk bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, di mana kalau kita kerjakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, kemudian ikhlas, tidak menghitung-hitung, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kenapa orang ini tidak diampuni di bulan Ramadan oleh Allah? Mungkin di bulan Ramadan dia tidak mengerjakan ibadah puasa, dia tidak tadarus Al-Quran, dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak salat tarawih, salat witir, sehingga Allah tidak mengampuni dia. Kemudian adalah kata Rasulullah, saat aku menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, syaqiya abdun adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang anak yang ketika orang tuanya salah satunya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, namun Allah tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Celaka, kata malaikat Jibril. Kenapa anak ini tidak bisa masuk surga? Karena anak ini anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada satu kisah nyata, seorang kakak beradik memiliki seorang ayah yang sudah tua. Kemudian kata abangnya kepada adiknya, "Dik, ayah sudah tua. Bagaimana kalau ayah tinggal di rumah adik saja ya?" "Tidak bisa, Bang. Saya sibuk dengan bisnis, nggak bisa." Kalau gitu bagaimana? Kata adiknya, "Bagaimana kalau ayah tinggalnya di rumah abang saja? Apalagi saya sibuk banget dengan bisnis." Kemudian kata kedua anak ini, "Kalau gitu kita masukkan saja ayah ke panti jompo." Nah, ini adalah kakak beradik yang durhaka kepada ayah bundanya. Memangnya dulu dia kecil siapa yang merawat dia? Siapa yang bekerja keras mencari uang lemburan, tambahan kerja untuk anak-anaknya. Kalau kita berbakti sama orang tua, yang pertama hadirin, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kalau kita bakti sama orang tua, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah artinya adalah ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah artinya
artinya bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya rizki. Selanjutnya kalau kita bakti sama ayah bunda kita, semua anak-anak kita akan juga bakti kepada kita. Ya, kalau kita durhaka sama orang tua kita, semua anak-anak kita akan durhaka juga sama kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama. Wa jazaa'un sayyi'at sayyi'atun misluha. Balasan dari keburukan, kejahatan adalah keburukan yang sama. Yang terakhir kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak membaca salawat kepadamu, celaka. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, kita langsung membaca salawat, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang lebih komplit lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.